Apa itu KPU dan apa saja tugas KPU? Lebih detailnya kita bisa lihat di ketentuan undang-undang maupun peraturan KPU. Tetapi praktisnya KPU ya lembaga penyelenggara pemilu. Tugasnya ngapain? Dia menyelenggarakan pemilu lah. Nanti menyelenggarakan pemilu itu dari mana? Dari mulai merencanakan tadi diomongin, dari mulai melaksanakan, mengevaluasi, itu adalah detailnya. Tetapi untuk lebih cepat ingat, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, nanti diikuti yang bersifat tetap, nasional, mandiri, dan seterusnya. Nah, bisa lanjut? Ya, ini terlalu normatif, nanti teman-teman bisa baca. Ada ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 22 huruf E. Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bersifat oleh sebuah komisi pemilihan umum yang tadi saya bilang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi KPU itu ada di Indonesia, ada di seluruh Indonesia, di pusat KPU Republik Indonesia, di provinsi ada KPU provinsi, dan di kabupaten kota ada KPU kabupaten kota. KPU provinsi, KPU pusat hanya ada satu, KPU provinsi ada di provinsi 38 KPU provinsi atau KIP Aceh, dan 514 KPU KIP kabupaten kota yang ada di KPU kabupaten kota. Tugasnya ngapain? Ini nanti Bapak Ibu sudah bisa membaca saja, saya berpikir tidak terlalu ini untuk pengenalan saja, apalagi yang tidak di biro teknis Bapak Ibu akan mengenal ini. Lanjut saja. Iya. Turunan dari Undang-Undang 7 2017 ini ada salah satu pasalnya yang menyebutkan bahwa KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Nah, kita inilah Sekretariat Jenderalnya. Ada juga Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Kalau Sekretariat Jenderal ada berapa biro? Sudah tahu? Ada berapa biro? Nanti urusan biro Rensi lah setelah ini untuk menyampaikan. Sekian biro. Ada biro, ada berapa pusat, ada berapa inspektorat wilayah. Nanti silakan setelah ini teman-teman akan belajar di materi yang akan disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Lanjut, Biro Teknis merupakan salah satu bagian atau biro yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal. Ini nggak perlu disampaikan, teman-teman silakan baca. Ada susunan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU, itu PKPU 14 2020, beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan PKPU 21 tahun 2023. Di mana teman-teman bisa melihat ini? Buka link jdih.kpu.go.id. Seluruh ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada ada di sana. Kalau mau mempelajari lebih detail, terutama teman-teman yang akan tugas di biro teknis, sudah harus kuat tuh untuk mempelajari seluruh ketentuan yang ada. Karena bukan saja mempelajari, tapi jika memasuki tahapan, teman-teman akan menjadi orang-orang yang bertugas untuk menyusun seluruh regulasi pelaksanaan tahapan pemilu dan juga pilkada di seluruh daerah. Makanya ini ada latar belakang pendidikannya, kalau nggak salah sarjana politik ya. Ya, banyak ada sarjana politik, ada sarjana komunikasi kalau saya tidak salah. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Selanjutnya, ini struktur organisasi sudah ada di lampiran PKPU. Di bawah Sekretariat Jenderal itu ada 2 deputi, tadi Pak Deputi Administrasi, satu lagi Deputi Bidang Dukungan Teknis, beliau berhalangan telah hadir, dan satu lagi ada Inspektorat Utama. Ini jajaran eselon 1 kalau di dalam strukturalnya. Di bawahnya itu ada Biro Pusat dan juga Inspektorat Wilayah. Ini yang tadi saya tanya, teman-teman bisa melihat. Di bawah Kedeputian Administrasi ada berapa biro, dan di bawah Kedeputian Teknis ada berapa biro. Di sana ada Inspektorat Wilayahnya, nanti jumlahnya bisa tahu. Biro Teknis merupakan salah satu biro yang ada di bawah Kedeputian Bidang Dukungan Teknis. Gitu ya. Lanjut. Di dalam, bisa lanjut aja. Ini ada Biro Logistik, ini saudara kami karena satu kedeputian Pak Karo, ada Biro Teknis, Biro Logistik, ada Biro Hukum, dan Pak Humas. Ini ada 4 biro di Kedeputian Teknis. Lanjutnya, untuk Biro Teknis kami punya 4 bagian. Ada bagian desain surat suara, itu yang mendesain surat suara nanti akan dicetak oleh Pak Karo Logistik. Ada bagian pengelolaan peserta pemilu, ini yang mengurus seluruh peserta pemilu yang akan berkontestasi di pemilu maupun pilkada. Yang selanjutnya ada bagian kampanye dan dana kampanye yang mengurus peserta pemilu untuk kampanye.
dan laporan dana kampanyenya, dan ada bagian pemungutan dan penghitungan suara. Lanjut saja Bapak Ibu, waktunya Pak Karo jam berapa? Jam 11 ya? Ini tugas dan fungsi, nanti tolong dibaca ya, masing-masing bagian itu ada tugas dan fungsinya. Kalau pada saat tahapan pemilu, Mas Adi, saya kurang sedikit lagi, boleh kita langsung ke tahapan pemilu yang S itu aja kali ya? Supaya lebih detail masuk dari situ. Kalau tugas dan fungsi teman-teman tolong baca nanti di PKPU ya. Nah ini adalah alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu pada 2024 kemarin. Teman-teman sekalian, kalau pada saat memasuki tahapan pelaksanaan pemilu, kenapa saya bilang mereka nggak pulang? Karena KPU akan mengurusi pelaksanaan tahapan pemilu itu dari mulai tahapan itu di launching sampai dengan hari H pemungutan suara itu adalah berjumlah berapa, sudah dilihat di sana? 610 hari itu lama atau cepat? Kalau menunggu bosan atau tidak? Tetapi kalau melaksanakan bosan atau tidak? Ya, makanya kenapa tadi Pak Deputi bilang teman-teman sudah masuk di lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga kesehatan. Tahapan pemilu, waktu kalau kita sudah masuk dalam tahapan pemilu teman-teman, jam kerja kita atau waktu kerja kita adalah 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Tidak ada kalender itu, tidak ada tanggal merah. Semua kalendernya hitam, disulap menjadi hitam, tidak ada merah. Ya, jadi siap itu, sudah bisa siap? Di daerah juga saya berharap bisa siap. Kalau masih ragu-ragu setelah materi teknis, silakan menghubungi kepala pusat SDM atau kepala biro SDM. Saya mengundurkan diri, saya nggak sanggup itu. Udah 610 hari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan saja biro teknis yang melaksanakan itu, seluruh jajaran yang ada di Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Bekerja kita tuh. Mulai dari menyusun regulasi, melaksanakan seluruh tahapannya, menyiapkan seluruh logistiknya, menyiapkan anggarannya, mempersiapkan pelaksanaan kampanye, desain-desain semua, formulir-formulir, itu kita bekerja di situ. Begitu ya Bapak Ibu. Teman-teman mungkin mendengar banyak ocehan di luar KPU, media ataupun apa, kalau pada saat pelaksanaan pemilu banyak yang menghujat KPU, pelaksanaan tugas-tugas KPU. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikannya setelah masuk di KPU. Seperti apa sebenarnya KPU itu bekerja? Apakah selama ini pekerjaan-pekerjaan itu dihargai oleh banyak orang? Kita bisa melihat dan Bapak Ibu bisa menyaksikan itu sendiri. Bagaimana luar biasa berjibaku di 610 hari. Itu bukan 610 hari udah selesai, itu baru hari pemungutan suara. Setelah hari pemungutan suara masih ada proses lagi sampai bersengketa di Mahkamah Konstitusi, sampai terakhirnya adalah pelantikan Presiden, Wakil Presiden, pelantikan anggota DPR RI, itu baru selesai tahapan pemilunya, gitu ya. Tapi pelantikan bukan ranahnya KPU. Kita masuk di lingkaran yang S itu, ini memberikan gambaran saja kepada teman-teman. Kita mulai dari ada yang paling atas 2022, 2023, 2024. Sepanjang 3 tahun ini kita bekerja mempersiapkan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu, mulai dari perencanaan anggaran, teman-teman bisa lihat mulai dari bulan Juni 2022, selanjutnya tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ini sudah menjadi tusinya teman-teman dari teknis nanti. Jadi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tidak ujuk-ujuk langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dia akan mendaftar ke KPU, KPU akan memverifikasi seluruh dokumennya, keanggotaannya benar atau enggak. Ada juga yang dicatut namanya menjadi anggota partai politik, itu harus diverifikasi, ditanyakan orangnya satu-satu. Itulah membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya ada pemutakhiran data pemilih, ada juga penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Setelah itu ada pencalonan. Setelah pencalonan nanti ada kampanye dan dana kampanye. Setelah dana kampanye baru mau masuk di pada saat pelaksanaan kampanye, itulah teman-teman biro logistik atau pakar logistik mulai memproduksi seluruh logistik pemilu.
Setelah seluruh logistik pemilu diproduksi dan distribusi, barulah dilaksanakan hari pemungutan suara. Totalnya adalah 610 hari mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan hari H. Coba kita lihat setelah hari H tadi 14 Februari. Mana yang 14 Februarinya, Andi? Februarinya ada di mana tuh? Ini masa tenang 11 sampai 13. Setelah masa tenang itu ada masa hari pencoblosan 14 Februari. Setelah masa pencoblosan itu ada sekian bulan karena diberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk mengajukan keberatan kalau memang dia tidak menerima hasil yang ditetapkan oleh KPU untuk berproses ke Mahkamah Konstitusi, dan pada bulan Oktober tahun 2024 kemarin baru ditetapkanlah pemenang pemilu baik untuk presiden, wakil presiden, DPR dan DPD, juga DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bapak Ibu, kenapa sampai saya harus menyampaikan ini? Itulah tugas dan fungsi core bisnis yang ada di KPU. Pada saat memasuki tahapan pemilu, bukan saja biro teknis yang bekerja, tapi seluruh biro yang ada atau seluruh biro pusat dan irwil yang ada di Sekretariat Jenderal KPU. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah masuk di biro masing-masing juga akan mendapatkan apa peran dan fungsi masing-masing biro untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pilkada juga demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pilkada hanya tidak ada tahapan pendaftaran partai politik dan dapil dan alokasi kursi. Semua tahapan yang lainnya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau pilkada kemarin kurang lebih 12 bulan ya Mas Bagus. Kurang lebih 12 bulan kita melaksanakan tahapannya. Itu akan menjadi ranah dari teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi teman-teman KPU provinsi boleh ditampilkan mereka. Nanti setelah ini akan lebih detail dengan masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Walaupun teman-teman hanya menjadi penyelenggara pilkada, tetapi pada saat pemilu pun teman-teman di provinsi dan kabupaten kota juga melaksanakan tahapan pemilu yang sangat luar biasa beratnya, terutama dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik, dalam pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, juga bagi teman-teman di KPU provinsi dalam pencalonan anggota DPD. Ini yang harus diverifikasi, ini memakan waktu dan tenaga yang sangat luar biasa. Jadi kami berharap teman-teman KPU provinsi, teman-teman CPNS yang ditugaskan di KPU provinsi dan kabupaten kota juga sudah siap untuk ini. Siap ya teman-teman provinsi dan kabupaten kota? Bisa menyatakan kesiapannya kepada kami di KPU RI? Tolong dibuka dong kameranya, bisa teriak, siap? Dibuka suaranya maksud saya, soundnya. Siap? Siap ya? Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya, walaupun lompat sana lompat sini karena waktunya terbatas. Ini sudah akan disampaikan oleh pakar logistik juga. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan. Khusus untuk teman-teman yang di biro teknis, nanti kita akan pendalaman setelah di biro. Teman-teman yang di luar biro teknis, terima kasih sudah boleh mendengar. Semoga ini menjadi bekal awal bagi kita semua untuk apa sih sebenarnya tugas dan fungsi KPU itu. Nanti teman-teman juga akan merasakan dan mengalami sendiri. Ini pahit-pahitnya saya ngomong aja, tetapi pasti teman-teman akan menemukan hal yang manisnya gitu ya. Itu nanti diaduk sendirilah sampai jadi manis. Jangan ragu-ragu ya beli putu ya, nggak ragu-ragu ya. Mantap, saya juga dari Bali beli, tenang aja. Bisa bertahan sampai di saat ini berarti kan enak itu kerja di KPU. Saya di Gianyar juga beli, tapi di Gianyarnya bukan di Sukawati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.